terus menambah luka Belanda di Euro setelah menang dengan skor 1-2. Hasil ini memperpanjang riwayat kutukan skuad The Oranje yang terus gagal meraih gelar juara. Padahal Ronald Koeman sudah optimis bakal melaju ke final demi membawa pulang trofi juara. Sayangnya mulut besar sang pelatih justru menjadi karma buruk untuk pasukan kincir angin. Strategi andalan Koeman kalah telak dari taktik cerdas Gareth Southgate. Bagaimanakah keputusan aneh Belanda hingga tersingkir menyakitkan dari Euro 2024? Kutukan selalu sial di Euro. Nasib buruk terus dialami timnas Belanda setiap berlaga di perhelatan Euro. Skuad The Oranje yang dipenuhi pemain bertalenta hanya sanggup meraih 1 gelar juara. Pasukan kincir angin cuma berhasil menjadi juara saat edisi Euro 1988. Setelah pencapaian ini, prestasi skuad The Oranje justru semakin anjlok hingga terus gagal meraih trofi. Di edisi Euro 2012, Belanda sempat diprediksi akan kembali naik podium juara. Pasalnya, saat itu skuad The Oranje baru saja menjadi finalis Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Selain itu, Belanda juga masih diperkuat generasi emas yang dihuni deretan pemain bintang. Masih ada Robin van Persie, Klaas-Jan Huntelaar, dan Arjen Robben di lini serang. Sementara lini tengah Belanda juga masih ditopang Wesley Sneijder dan Rafael van der Vaart. Sayangnya kekuatan hebat ini gagal dimaksimalkan oleh skuad The Oranje. Belanda tersingkir cepat di fase grup usai menjadi juru kunci grup B. Pasukan kincir angin bahkan gak sanggup meraih poin sama sekali dari 3 pertandingan. Belanda bahkan tumbang dari tim kuda hitam seperti Denmark dengan skor tipis 0-1. Prestasi buruk skuad The Oranje ini dianggap karena terkena kutukan runner-up Piala Dunia 2010. Namun John Heitinga selaku pemimpin ogah percaya dengan teori aneh seperti itu. Sekarang kami harus melihat ke depan dan fokus pada masa depan. Saya ingin memainkan peran penting untuk Belanda dalam beberapa tahun lagi, tegas Heitinga. Hasil memalukan di Euro 2012 sampai membuat Bert van Marwijk mengundurkan diri. Pelatih yang membawa skuad The Oranje ke final Piala Dunia 2010 ini merasa malu. Padahal kontrak Marwijk bersama pasukan kincir angin masih tersisa hingga tahun 2016. Keputusan sang pelatih untuk mundur sangat disesali oleh Wesley Sneijder. Van Marwijk harusnya nggak perlu mundur. Kegagalan ini karena kesalahan kami, bukan satu orang semata, tegas Sneijder. Setelah ditinggal Bert van Marwijk, Belanda mencoba bangkit dengan menunjuk Louis van Gaal. Ex-pelatih Ajax Amsterdam ini juga punya segudang pengalaman melatih klub besar Eropa. Di bawah asuhan Van Gaal, skuad The Oranje mendadak gacor di Piala Dunia 2014 Brazil. Belanda bahkan membantai habis Spanyol selaku juara bertahan dengan skor 1-5 di fase grup. Sentuhan taktik Van Gaal sukses membawa pasukan kincir angin meraih juara ketiga. Sayangnya proyek kebangkitan skuad The Oranje terhenti karena sang pelatih mengundurkan diri. Setelah ditinggal Van Gaal, KNVB panik hingga memilih Guus Hiddink sebagai juru taktik baru. Sayangnya prestasi Belanda merosot tajam saat ditangani ex-pelatih Chelsea ini. Skuad The Oranje mengulang sejarah buruk usai gagal lolos ke putaran final Euro 2016. Belanda hanya finish di posisi keempat di babak kualifikasi grup A dengan koleksi 13 poin. Pasukan kincir angin kalah saing dari Republik Ceko, Islandia, dan Turki. Generasi emas Belanda dianggap sudah habis hingga gagal lolos ke Euro 2016. Robin van Persie, Wesley Sneijder, dan Klaas-Jan Huntelaar dianggap sudah terlalu tua. Jimmy Floyd Hasselbaink selaku ex-pemain Belanda langsung menghujat gaya kepelatihan Hiddink. Van Gaal seperti guru, otoriter, keras kepala, dan teratur. Segalanya dipersiapkan secara rinci dan penuh perhitungan. Sementara Hiddink jauh lebih bersahabat dan longgar. Atmosfernya terlalu santai bersama Hiddink. Sedangkan Van Gaal sangat serius, kritik Hasselbaink. Kegagalan lolos ke Euro 2016 sempat diperbaiki Belanda dengan berlaga di Euro 2020. Sayangnya langkah skuad The Oranje juga terhenti cepat di babak 16 besar. Ambisi juara di bawah Ronald Koeman.
Kegagalan di edisi sebelumnya membuat timnas Belanda memiliki hasrat untuk berbenah. Salah satunya dengan menunjuk Ronald Koeman sebagai pelatih anyar. Sebenarnya sang pelatih sudah ditunjuk oleh KNVB sejak April 2022. Ex-pelatih Barcelona ini bakal menggantikan sosok Louis van Gaal usai Piala Dunia 2022 berakhir. Skuad The Oranye melangkah cukup jauh hingga perempat final di turnamen ini. Sayangnya, langkah skuad The Oranye terhenti usai dikandaskan Argentina lewat adu penalti. Koeman diharapkan bisa melewati prestasi mentereng yang ditorehkan Van Gaal. Uniknya, pelatih 61 tahun ini langsung memasang target tinggi bersama Oranye di Euro 2024. Koeman bilang persaingan di ajang tersebut sangat terbuka bagi semua kontestan. Maka dari itu, dia sangat optimis Belanda merupakan salah satu pesaing juara. Menurut saya nggak ada tim yang terlalu diunggulkan. Mungkin Prancis diuntungkan karena memiliki pengalaman. Tapi saya pikir semuanya punya peluang, termasuk Belanda, ujar Koeman. Koeman 100% percaya diri usai melihat potensi kekuatan skuad The Oranye. Menurutnya, pasukan negeri sepeda punya banyak bakat bertalenta terutama di posisi bek tengah. Banyak negara yang iri dengan jumlah bek yang kami miliki. Lanjut sang pelatih. Diketahui Belanda dihuni oleh Nathan Ake, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, hingga Mickey van de Ven. Keempatnya masih berada dalam top performa di klubnya masing-masing. Selain itu, Koeman juga masih punya beberapa pemain berkualitas yang bisa menjadi tumpuan meraih gelar. Mulai dari Tijani Reinders, Xavi Simons, Cody Gakpo, hingga Jeremy Frimpong. Meski Ronald Koeman optimis juara, peluang Belanda di ajang Euro 2024 justru dipandang remeh. Beberapa legenda justru meragukan kehebatan pasukan kincir angin. Ruud Gullit nggak yakin Belanda bakal menjadi penantang juara yang layak diunggulkan. Ex-pemain AC Milan ini menilai kekuatan negaranya jauh di bawah Perancis dan Jerman. Perancis merupakan favorit juara. Mereka punya tim yang bagus. Bahkan, mereka bisa mengalahkan 3 tim dan tetap kompetitif. Jerman bisa bangkit lagi dan bermain lebih kuat saat saya melihat mereka di Paris melawan Prancis pada bulan Maret. Jadi bagi saya, kedua tim ini adalah favorit, puji Gullit. Ex-pemain PSV Eindhoven ini juga menilai skuad The Oranye nggak punya sosok pemimpin. Gullit merasa Virgil van Dijk nggak layak memimpin Belanda karena kurang garang. Saya nggak melihat lagi kepemimpinan di atas lapangan dari skuad saat ini. Karena nggak ada pemain yang suka ngomel. Dulu di era saya ada Marco van Basten yang rajin berteriak jika kami berbuat kesalahan di atas lapangan. Kritik Gullit lagi. Marco van Basten juga ogah menjagokan negaranya sendiri untuk juara Euro 2024. Ex-pemain AC Milan ini lebih mengunggulkan Inggris sebagai kandidat terkuat. Inggris layak diunggulkan karena sedang mengalami perkembangan yang hebat. Para pemain mereka bermain di liga yang kuat dan para pemain muda mereka tampil sangat bagus, tutur Van Basten. Walau diremehkan legendanya sendiri, Belanda tetap sanggup lolos ke fase gugur. Meski begitu, skuad The Oranye harus susah payah bertarung di grup D. Pasukan kincir angin tampil kurang meyakinkan dengan hanya meraih 1 kemenangan. Skuad The Oranye akhirnya cuma sanggup mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Belanda kalah saing dengan Austria dan Prancis yang finish di peringkat 1 dan 2. Kelemahan pertahanan skuad The Oranye dikecam habis-habisan. Skuad asuhan Ronald Koeman kebobolan 4 gol dari 3 laga di fase grup. Marco van Basten menyebut Virgil van Dijk sebagai biang kerok dari buruknya pertahanan Belanda. Van Dijk harusnya memimpin lini belakang dengan lebih baik. Dia harus mengatur semuanya karena dia yang paling bertanggung jawab, tegas Van Basten. Meski sempat kurang meyakinkan, Belanda justru diuntungkan karena berjumpa lawan mudah di fase grup. Di babak 16 besar, skuad The Oranye hanya bertemu Rumania. Sementara di perempat final, Belanda sukses mengalahkan Turki yang berstatus kuda hitam. Pasukan kincir angin baru bertemu lawan sulit saat melawan Inggris di semifinal. Meski bertemu unggulan juara, Rafael van der Vaart langsung melempar komentar sombong. Skuad Inggris yang sekarang, mereka menghabiskan seluruh pertandingan dengan berdiam diri di kotak penalti mereka sendiri.
Padahal skuad mereka punya begitu banyak pemain berkualitas. Sungguh menyedihkan, kata ex pemain Belanda ini. Kalah taktik dari Gareth Southgate. Sayangnya kesombongan Belanda seketika runtuh saat bertemu Inggris. Padahal Ronald Koeman sempat berambisi membawa skuad The Oranje ke final dengan bermain cantik. Kami harus memainkan permainan yang sempurna untuk menang. Kami memiliki dukungan besar dari negara kami. Mari berharap menang dan pergi ke final pada hari Minggu, ujar Koeman. Namun mimpi itu harus dikubur dalam-dalam setelah dikalahkan Inggris dengan skor 1-2. Skuad The Oranje sebenarnya diuntungkan usai unggul cepat dari gol Xavi Simons. Sayangnya keuntungan ini nggak membuat pasukan Negeri Bunga bermain di atas angin. Skuad Tiga Singa justru lebih mendominasi meski dalam kondisi tertinggal. Serangan Inggris berbuah manis usai Harry Kane dilanggar Denzel Dumfries di menit 15. Wasit Felix Zwayer langsung menunjuk titik putih setelah memeriksa VAR. Kane sebagai algojo menunaikan tugasnya dengan sempurna untuk menyamakan kedudukan. Setelah skor imbang, laga berjalan lebih alot hingga memasuki akhir babak kedua. Sayangnya Ronald Koeman justru nggak membuat pergantian yang efektif. Ex-pelatih Southampton ini malah memasukkan Joy Veerman yang menggantikan Memphis Depay di menit 35. Padahal Koeman bisa menarik Wout Weghorst untuk menambah daya gedor. Namun ex-striker Manchester United ini justru baru masuk pada awal babak kedua. Sementara Gareth Southgate langsung memasukkan Cole Palmer dan Ollie Watkins pada menit 81. Pergantian kedua pemain ini membuktikan kecerdasan taktik sang pelatih. Pasalnya Watkins mampu melesakkan gol usai menerima umpan matang dari Palmer. Sementara Koeman yang panik langsung memasukkan Joshua Zirkzee dan Bryan Brobbey di akhir laga. Sayangnya dua bomber ini nggak punya banyak waktu untuk mengubah pertandingan. Setelah laga berakhir, Koeman justru menuduh wasit sebagai kambing hitam kekalahan Belanda. Itu bukan penalti, saat itu Dumfries melakukan blok saat Kane menembak. Sepak bola sangat rusak dengan adanya VAR, kecam Koeman. Virgil van Dijk juga kecewa dengan keputusan wasit yang dianggap merugikan Belanda. Wasit langsung berlari ke ruang ganti setelah laga berakhir. Itu mungkin memberi Anda gambaran tentang apa yang terjadi hari ini, sindir Van Dijk. Gagal memaksimalkan potensi pemain. Pilihan taktik Ronald Koeman langsung disorot tajam usai kalah dari Inggris. Ex-pelatih Barcelona ini dianggap gagal memaksimalkan performa pemainnya. Padahal Koeman punya banyak alternatif yang bisa dipilih untuk mengubah jalannya pertandingan. Salah satunya ada Jeremy Frimpong yang sering diparkir di bangku cadangan. Pemain 23 tahun ini tampil luar biasa bersama Bayer Leverkusen di musim lalu. Frimpong menjadi salah satu senjata mematikan skuad di Werkself saat meraih 2 gelar di musim lalu. Ex-punggawa Glasgow Celtic ini mencetak 14 gol dan 12 assist di musim lalu. Sayangnya, Koeman justru ogah mengandalkan Frimpong karena dinilai enggak jago bertahan. Frimpong bermain hampir seperti pemain sayap kanan. Bek kanan saya seharusnya mampu bertahan dengan baik sejak awal, dan saya ragu dia bisa melakukannya. Meski begitu, Koeman dianggap bisa menempatkan Frimpong di posisi sayap kanan. Kecepatan dan kemampuan menyerang sang pemain bisa membawa warna baru di lini serang. Frimpong bisa menggantikan Donyell Malen yang kembali tampil buruk saat melawan Inggris. Pemain Borussia Dortmund ini mendapat rating paling rendah dari SofaScore. Koeman juga dikritik karena terus memaksa Memphis Depay menjadi ujung tombak. Marciano Fink selaku pandit ESPN menghujat habis-habisan performa sang striker. Depay perlu meningkatkan permainannya karena ia kehilangan terlalu banyak bola di wilayah depan, kecam Fink. Padahal Belanda masih punya banyak striker lain yang bisa dimaksimalkan Koeman. Sebut saja Bryan Brobbey dan Joshua Zirkzee yang punya daya serang lebih mematikan. Koeman juga harusnya lebih optimal mengandalkan Wout Weghorst dibanding Depay. Ex pemain Wolfsburg ini menggendong lini serang Belanda saat melawan Turki. Mengabaikan darah Indonesia. Ronald Koeman juga nggak berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik dari Ian Maatsen. Pemain berdarah Indonesia ini sempat gak dipanggil ke Euro 2024. Namun, sang pemain tiba-tiba dipanggil usai Frenkie de Jong dan Toon Koopmeiners dipastikan absen.
Ayah Madsen bahagia luar biasa saat mengetahui sang anak dibawa ke Euro 2024. Madsen gak bersabar dan ingin pergi ke Belanda terlebih dahulu. Namun akhirnya dia hanya menunggu skuad tiba di Jerman. Dia sangat gembira, kata sang ayah. Sayangnya, kebahagiaan Madsen lenyap karena belum pernah dimainkan oleh Koeman. Padahal skuad The Oranje nggak punya bek sayap kiri murni di lini pertahanan. Koeman memilih untuk memaksa Nathan Ake demi mengisi posisi tersebut. Padahal kemampuan ofensif Madsen bisa menambah daya gedor skuad The Oranje. Sang pemain sudah membuktikan performa gilanya bersama Borussia Dortmund. Madsen jadi pemain kunci yang mengantarkan Die Borussen ke final Liga Champions. Gara-gara keputusan aneh ini, Madsen mengalami nasib sial bertubi-tubi. Bek kelahiran Vlaardingen ini juga hampir dipastikan gak bisa berseragam timnas Indonesia. Sebab Madsen sudah dipanggil oleh skuad The Oranje di ajang resmi. Padahal sang pemain sangat diinginkan oleh Shin Tae-yong pada tahun lalu. Bek sayap Aston Villa ini bisa menambah kualitas skuad Garuda di lini pertahanan. Selain itu, netizen tanah air juga sempat berharap Madsen bisa memperkuat skuad Garuda. Dengan kembali gagal meraih trofi juara, akankah Belanda bakal terus terpuruk di bawah asuhan Ronald Koeman?